Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pada siang ini, kita akan membahas topik tentang profil pelajar Pancasila. Izin share ya Bapak Ibu. Nggih, Ibu. Nah, untuk profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya akan membahas tentang profil. Tujuannya adalah untuk pelajar Pancasila. Kemudian, apakah itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila dimaksudkan untuk penguatan karakter bangsa, menyiapkan generasi masa depan yang unggul dan mampu menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Profil pelajar Pancasila juga merupakan penentu arah perubahan dan petunjuk bagi segenap pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pancasila kemudian dirumuskan menjadi pelajar Indonesia, merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memuat tiga kata kunci, yakni pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Adapun dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yakni ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Berkebinekaan global. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Kemudian bergotong royong. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Kemudian bernalar kritis. Pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dimensi yang terakhir yakni kreatif. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan
berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian di sini muncul pertanyaan, apakah pembelajaran yang selama ini Bapak dan Ibu laksanakan sudah mencerminkan dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Monggo mungkin dari Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman. Apakah pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu jalankan sudah mencerminkan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut? Oh iya, silakan Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Saya mencoba menyampaikan apa yang sudah saya alami nggih. Untuk pembelajaran PKN di sekolahan saya sudah menerapkan dimensi Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila, tetapi mungkin belum seluruhnya bisa diterapkan gitu Bu. Jadi seperti untuk yang berakhlak mulia, insya Allah sudah diterapkan. Kemudian untuk yang mandiri, kemudian bernalar kritis juga sudah. Mungkin untuk yang berkebinekaan globalnya belum maksimal. Seperti itu Bu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin berbagi pengalaman? Silakan Pak Redi. Nggih, Bu instruktur hebat, Bu Ayu. Untuk mungkin di Bu Intan sudah dari bertakwa ya, beriman dan bertakwa mungkin sudah ada. Mungkin di sekolah panjenengan juga dari mungkin diambil dari profil pelajar Pancasilanya juga mungkin sudah ada. Tapi kalau di saya hanya berbagi pengalaman saja Bu Ayu. Mungkin di sekolah saya di Tegal ini yang dari visi sekolahnya aja udah pluralis Bu Ayu. Jadi di sekolah saya memang ada berkebinekaan global itu dari 5 agama terutama. Dari 5 agama itu siswanya ada semua dan dari staf karyawan dan itu ada semua. Jadi ketika di sekolah saya mengadakan ada peringatan hari besar apa misalkan hari raya Idul Fitri, jadi kami dirayakan dengan semua elemen yang ada di sekolah mengikuti semua Bu Ayu. Contoh ada perayaan Waisak itu menggunakan identik warnanya kuning itu kalau Waisak. Kalau Natal hijau, pakai bajunya warna hijau, identik berwarna hijau. Kalau Idul Fitri putih. Terus nanti kalau perayaan Konghucu itu Gong Sifacoy itu merah. Itu memang itu dilaksanakan semua Bu Ayu. Jadi yang jadi masukan di sini bukan masukan sih, ini hanya sekedar sharing saja. Di saya itu ada berkebinekaan global dan tinggal kita melaksanakan dari menggabungkan semua dari elemen yang ada di khususnya profil pelajar Pancasila dari beriman bertakwa dan semuanya sampai tadi punya nalar kritis itu tinggal digabungin saja Bu Ayu. Ya. Mungkin itu saja dari saya Bu Ayu. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu guru hebat semua, untuk dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila sebenarnya sudah dilakukan. Untuk merefleksikan saja apa yang sudah tadi kita pelajari bersama, saya ingin mengadakan satu kuis. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menjawab saja di kolom komentar benar atau salah. Jadi monggo silakan mulai diketik saja di kolom komentar nomor 1. Nanti panjenengan tinggal menuliskan benar atau salah. Untuk soal yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat.
yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pak Rudi sudah masuk jawabannya? Ya, jawabannya benar. Dan yang nomor rumusan profil Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas hanya bagi pelajar Indonesia. Saya ulangi. Rumusan profil Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas hanya bagi pelajar Indonesia. Jawabannya salah, karena rumusan profil Pancasila itu dibuat di profil pelajar Pancasila. Saya ulangi, segala pembelajaran program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Ya, benar. Nomor 4, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya, merupakan dimensi kreatif dalam profil pelajar Pancasila. Benar atau salah? Saya ulangi, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya, merupakan dimensi kreatif dalam profil pelajar Pancasila. Salah? Iya. Ya, yang benar adalah profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Benar. Dan yang terakhir, dimensi mandiri dalam profil pelajar Pancasila, yakni pelajar Indonesia, memiliki prakarsa atas dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Benar atau salah? Jadi, dimensi mandiri dalam profil pelajar Pancasila, yakni pelajar Indonesia, memiliki prakarsa atas dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Iya, jawabannya benar. Demikian Bapak Ibu untuk sesi kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan fasilitasi Sekolah Penggerak. Untuk hari ini, Bapak dan Ibu Guru, kita akan belajar mengenai sesi konsep dan komponen modul ajar. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya mohon izin share screen, nggih. Monggo. Sampun Cara ngetinggal, Mbak. muncul nggih? Ampun, nggih. Belum. Udah. Sudah. Udah. Ya, nggih. Saya
Untuk yang pertama, saya bacakan dulu untuk agenda pada sesi pada hari ini. Nanti yang pertama, Bapak dan Ibu akan mempelajari mengenai konsep modul ajar. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu guru juga akan mempelajari mengenai komponen modul ajar. Langsung saja. Nah, sebelum saya menjelaskan, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang sudah mengetahui apakah itu modul ajar? Pak Redi mungkin? Modul ajar menurut saya mungkin hampir sama kalau di kurikulum 13 atau kurikulum yang lalu adalah mungkin sejenis RPP nggih Bu Intan. Tapi kalau jadikan ajar mungkin sejumlah alat atau sarana media yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Redi atas jawabannya. Jadi benar sekali untuk modul ajar sendiri ini merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar sendiri ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin sebelumnya, yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kemudian, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan juga apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian yang terakhir, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai komponen modul ajar. Jadi di modul ajar itu nanti akan ada beberapa komponen. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada identitas modul, di mana ini nanti masuk di komponen informasi umum Bapak dan Ibu. Jadi nanti di identitas modul itu Bapak dan Ibu wajib untuk menuliskan nama penyusun, institusi, tahun disusunnya, kemudian jenjang sekolahnya SD, SMP, atau SMA, kemudian kelasnya, dan yang terakhir ada alokasi waktunya. Selanjutnya di informasi umum itu ini ada kompetensi awal. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru juga wajib menuliskan kompetensi awal atau pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik yang akan Ibu atau Bapak guru buat dalam modul ajar tersebut. Kemudian selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Di sini nanti Bapak dan Ibu guru akan menuliskan profil pelajar Pancasila apa yang berkaitan dengan materi yang akan Bapak dan Ibu guru bahas dalam modul ajar tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada sarana dan prasarana. Ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat Bapak dan Ibu guru akan mengimplementasikan modul ajar tersebut, kira-kira sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan nanti bisa dimasukkan di dalam bagian sarana dan prasarana ini. Kemudian yang ada target peserta didik, ini dibagi menjadi 3 Jadi yang pertama ada peserta didik reguler, di mana di sini peserta didiknya tidak ada kesulitan dalam memahami materi. Kemudian yang kedua ada peserta didik dengan kesulitan belajar, misalnya yang memiliki gaya belajar yang terbatas, semisal hanya audio saja atau hanya visual saja. Kemudian yang terakhir ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, di mana peserta didik ini dapat memahami secara cepat, kemudian
mampu mencapai keterampilan berpikir HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian di informasi umum, nanti Bapak dan Ibu guru juga wajib mencantumkan model pembelajaran apa yang akan dipakai. Apakah pembelajaran tersebut nanti tatap muka, ataukah daring, ataukah PJJ yang bersifat luring, atau bisa juga blended learning. Jadi nanti kombinasi antara daring dan luring, seperti itu. Nah, di komponen selanjutnya itu ada komponen inti. Komponen inti isinya yang pertama ada tujuan pembelajaran. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru wajib menuliskan kira-kira anak-anak nanti tujuannya mempelajari materi yang akan Bapak dan Ibu bahas dalam modul ajar tersebut. Kemudian untuk yang kedua ada pemahaman bermakna. Jadi di sini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Di sini dicontohkan, ada manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah atau makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran atau dengan KD yang Bapak dan Ibu ambil. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Ini nanti pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini nanti Bapak dan Ibu menguraikan kegiatannya dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya di komponen inti ada asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya Bapak dan Ibu, asesmen itu ada 3, ada asesmen pembelajaran yang diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, dan yang terakhir ada asesmen sumatif. Selanjutnya setelah asesmen, di sini nanti Bapak dan Ibu akan melaksanakan pengayaan atau remedial. Jadi di mana nanti kalau yang siswa sudah nilainya di atas KKM nanti akan melakukan pengayaan dan untuk siswa yang masih nilainya kurang bisa diadakan dengan remedial seperti itu. Kemudian yang ketiga, di komponen yang ketiga ini ada lampiran. Nah, untuk isinya apa saja dalam lampiran modul ajar itu yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Jadi ini lembar kerjanya ini ditujukan untuk peserta didik dan sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian yang kedua, setelah lembar kerja ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Di sini nanti Bapak dan Ibu guru bisa menuliskan kira-kira materi apa atau dari mana Bapak dan Ibu guru bisa mendapatkan bacaan yang sesuai dengan materi dan yang Bapak dan Ibu guru ambil, gitu nggih? Yes. Kemudian ada glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengambil beberapa kata yang mungkin itu penting dan harus diketahui peserta didik dan nanti untuk urutannya diurutkan sesuai dengan abjad seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada daftar pustaka. Nah, di sini nanti isinya adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Bisa berbentuk buku ataupun majalah, koran, situs internet ataupun dari lingkungan sekitar dan narasumber. Nah, jadi itu tadi Bapak dan Ibu guru mengenai
modul ajar dan komponennya. Nah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu guru saya tugaskan nanti silahkan memberikan jawabannya di kolom chat dengan menyebutkan 7 komponen yang ada di modul ajar. Tadi sudah saya jelaskan ya, banyak sekali. Ada komponen inti, komponen utama, sama lampiran. Nah, nanti silakan disebutkan 7 komponen yang ada di dalamnya. Saya beri waktu 5 menit nggih, Bapak dan Ibu, silakan bisa dituliskan di kolom chat. Jadi menyebutkan 7 komponen yang ada dalam modul ajar. Boleh dari komponen utama atau komponen inti atau lampiran, silahkan boleh digabung. Yang penting ada 7 nggih. Ya, ini Pak Redi sudah masuk jawabannya. Ada komponen inti, nama pendidik, nama instansi, glosarium, daftar pustaka, alokasi waktu. Nah, ini juga Bu Ayu sudah menuliskan nggih hasilnya. Informasi umum, kompetensi inti, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan atau remedial, dan lampiran. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu guru sudah memahami nggih, berarti ini sudah bisa semua, sudah paham mengenai apa saja komponen dalam modul ajar. Oke, nanti akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya nggih Bapak dan Ibu guru-guru hebat ini. Tetap semangat belajarnya. Semoga nanti di akhir pembelajaran post-testnya hasilnya meningkat, gitu nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakonnya sukan mana? Guys, selamat pagi, Bapak Ibu hebat semuanya. Ya, ini saya diwakili teman saya untuk setidaknya untuk pembelajaran IHT di sekolah, dan ilmu yang saya dapatkan dari in-house training sekolah penggerak selama 10 hari. Di sini saya mendapatkan salah satunya adalah materi yang saya suka di sini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, ini yang Bapak Ibu guru bisa laksanakan di sekolah masing-masing, yaitu berpusat pada peserta didik, itu yang pertama. Berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik, profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memang yang pertama memang pusatnya ada di peserta didik. Harus berada di peserta didik. Nah, itu yang dilakukan seperti itu. Terus kemudian ada kontekstual. Kontekstual di sini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Bapak Ibu mungkin sudah bisa menerapkan ataupun mempunyai ciri khas atau khas yang ada di daerah atau di sekolah Bapak Ibu sendiri. Ya, yang ada di daerah Ibu sendiri, di satuan pendidikan Bapak Ibu sendiri. Ya, contoh di sini di sekolah kami, Sekolah Tunas Hidup Harapan kita Kota Tegal ini
mempunyai budaya yang beraneka ragam dengan visi misinya, dengan visi sekolahnya yaitu pluralisme. Ya, Bapak Ibu bisa melihat nanti contoh sekolah kami di Sekolah Tunas Hidup Harapan Kita melalui channel YouTube SMPTHK dan Instagram. Nah, dari Instagram sekolah kami. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mungkin salah satunya yang saya sampaikan ada di sekolah kami tersebut. Mungkin bisa untuk menjadikan contoh, tapi kita juga sama-sama belajar di sini Bapak Ibu dalam pelaksanaan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu mungkin ada yang dari dua yang saya sampaikan itu ada yang bisa ditanyakan? Oh, mungkin sudah paham ya. Terima kasih Pak Adin. Ini rekan yang membantu saya Ibu, untuk dalam pelaksanaan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya esensial di sini yaitu semua unsur informasi penting utama yang diberikan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran atau Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi yang harus Bapak Ibu cermati di dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan di sini, semua informasi itu harus penting. Ya, semua informasi harus penting dan utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum di satuan pendidikan yang diperoleh secara dokumen melalui dokumen kami. Seperti itu. Selanjutnya, akuntabel. Nah, dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan tersebut, itu harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis pada data dan aktual. Itu akuntabel. Bapak Ibu guru hebat, itu yang salah satu yang ada dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Selanjutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai pemangku kepentingan di sini melalui pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain yaitu orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Ini khususnya untuk SMK, nggih, Bapak Ibu Bapak. Terus kemudian di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi di sini melibatkan semua elemen atau melibatkan semua pemangku kepentingan itu harus diutamakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini sebagai acuan di dalam menyusun visi misi dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi. Ya, 6 kompetensi yang harus dirumuskan sebagai dimensi kunci. Di antaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, bergotong royong untuk yang ketiga, kemudian 4 mandiri, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Ini tercakup di dalam dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila mempunyai posisi dan fungsi
di dalam kurikulum sekolah sebagai tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dari materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Terima kasih atas semua bantuan dari Bapak Ibu guru semua sehingga bisa terlaksana video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan dari pelatihan ini bisa diterima, bisa diangkat dengan baik oleh pikiran kita sehingga kita dapat mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, itu presentasi dari kami, saya Redi Raharjo, dari guru SMP Tunasido Harapan Kita Kota Tegal. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga kita sehat selalu, salam sehat dan jangan lupa jaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.